Abu Jahal jengkel. Wahai penggembala kambing yang kurus, engkau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang kematiannya Abu Jahal. Teman-teman sudah pasti tahu kan siapa sih Abu Jahal itu? Abu Jahal ini adalah pembesar Quraisy yang sangat kejam dan memusuhi Nabi SAW. Abu Jahal punya nama aslinya adalah Amr bin Hisam bin Mughirah, yaitu dari suku Makhzum, dan dia adalah termasuk dari suku Quraisy dari kabilah Kinanah. Sebelumnya dia digelari sebagai Abu Hakam oleh masyarakat Quraisy. Abu Hakam adalah bapak kebijaksanaan karena dianggap terlalu cerdas. Kemudian dirinya diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, yaitu forum perkumpulan orang pembesar-pembesar Quraisy. Namun dirinya dijuluki oleh Nabi SAW yaitu dengan julukan Abu Jahal, yaitu adalah bapak jangka panjang. Karena dia membunuh Sumayyah binti Khayyat, yaitu membunuh dengan tombak, yang dimasukkan ke mulutnya sampai mati. Kemudian si Abu Jahal ini juga mengusulkan untuk membunuh Nabi SAW, merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW, yaitu bersama-sama banyak suku. Karena kelicikan Abu Jahal ini agar supaya tidak bisa dituntut, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ini ceritanya sangat panjang. Nah, maka dari itu teman-teman, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait detik-detik kematiannya Abu Jahal. Nah teman-teman, inilah detik-detik kematiannya Abu Jahal yang sombong. Bahkan dialah yang paling getol, paling utama yang memusuhi Nabi SAW. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Taib. Abu Jahal mulai musuh berjatuhan. Abu Jahal tatkala mau perang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkata, Allahumma aqta'ana rahim wa atana bima la yu'raf fa ahinhul ghadata. Kata dia, Allah, saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan apa yang tidak kami ketahui, binasakanlah dia pada pagi hari ini. Abu Jahal berdoa juga. Nabi berdoa tadi, Abu Jahal juga berdoa. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan doanya Abu Jahal. Kata Allah, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, sungguh telah datang keputusan. Ternyata Abu Jahal yang kurang ajar, Abu Jahal yang memutuskan silaturahmi, Abu Jahal yang aneh-aneh, maka dia yang binasa pada hari tersebut. Ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tewasnya Abu Jahal? Cerita dari Abdurrahman bin Auf. Saya bacakan. Peringatan kedua. Jadi memang ini Abu Jahal ini ya teman-teman ya, sebelum Abu Jahal itu berperang melawan Nabi SAW itu berdoa kepada Allah. Karena memang Abu Jahal ini itu memang dia itu mempercayai bahwa Allah itu adalah yang maha menghidupkan, maha pemberi rezeki. Namun kesalahan dari Abu Jahal ini adalah mereka itu telah mempersekutukan Allah, yaitu dengan berhala-berhala yang ada di Mekah dahulu, seperti Lata, Uzza, dan yang lain-lain. Maka dari itu teman-teman Abu Jahal ini termasuk adalah kaum musyrikin Mekah zaman dahulu. Maka dari itu Abu Jahal ini kematiannya sangat tragis sekali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lanjutkan videonya ya. Kata Abdurrahman bin Auf, tatkala saya sedang berdiri di saf pertempuran di perang Badar, ini bertempur, tiba-tiba saya lihat kananku dan sebelah kiriku ada dua anak muda dari kaum Ansar. Hadithatin asnanuhuma, masih sangat muda belia, masih remaja. Tamannaitu an akuna baina adla minhuma. Saya berharap yang datang bukan anak muda, yang lebih kuat dari mereka. Ngapain mau perang kecil-kecil begini? Apalagi mau bunuh Abu Jahal. Terus kemudian faghamazani ahaduhuma yaqul ya ammi hal ta'rif Abu Jahal. Salah satunya ngomong. Dengan gomaznya itu memberi isyarat dengan matanya. Om, kenal Abu Jahal enggak? Kira-kira begitu. Om tahu Abu Jahal? Qultu na'am. Saya tahu Abu Jahal. Apa urusanmu dengan Abu Jahal? Wahai anak saudaraku, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Saya dengar dia mencaci maki Rasulullah sallallahu. Demi Allah, kata anak muda ini, remaja ini. Kalau saya lihat dia, la yufariqu sawadi sawadahu. Saya akan tempel dia sampai siapa di antara kalian mati duluan. Wah, ini benar-benar jago ya. Fata'ajabtu lidzalik. Aku heran dengan anak muda ini. Faghamazanil akhir, yang kiri juga ngomong, "Om, tahu Abu Jahal enggak?" Kemudian
Dia tanya, apa urusan Abu Jahal? Saya ingin tempel dia. Saya dengar dia maki-maki Nabi SAW. Saya akan tempel dia. Satu di antara kita harus cepat segera mati di antara kami berdua. Tiba-tiba, kemudian tidak lama kemudian saya lihat Abu Jahal lewat, kata Abdurrahman bin Auf. Lagi jalan-jalan di pasukan. Lagi jalan-jalan di pasukan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, itu yang kalian cari. Itu yang kalian apa? Cari. Maka mereka berdua segera datang menembus pasukan. Ya, akhirnya mereka pun memotong Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal tewas. Dibunuh oleh anak-anak ini. Tatkala itu mereka berdua pulang kepada Nabi SAW, dua anak muda ini. Kemudian Nabi bertanya, Ayyukuma qatalahu? Siapa di antara kalian telah bunuh Abu Jahal? Semua berkata, saya, semua kami yang bunuh Abu Jahal. Kata Nabi, apakah kalian telah mengusap darah dari pedang kalian berdua? Kata mereka tidak. Maka Nabi lihat pedang. Akhirnya Nabi mengatakan, kalian berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Tetapi seluruh harta milik Abu Jahal milik, jadi namanya salab. Salab itu kalau berperang apa yang terdapat di jasad musuh diambil buat yang membunuh. Itu namanya salab. Jadi gini ya teman-teman ya, jika kita berperang kemudian kita itu bisa mengalahkan musuh, maka apa yang dipakai pakaian musuh ya, baju perang ataupun hartanya ya yang ada di dalam tubuhnya, maka itu adalah milik orang yang mengalahkan musuh tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mari kita lanjutkan. Tapi kata Nabi, salabnya buat Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Nah, ini. Kenapa? Karena dia mungkin yang paling berperan membunuh siapa? Abu Jahal. Oh, iya. Dan dua orang tersebut adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Dua bersaudara. Dalam riwayat yang lain, Mu'adz bin Amr bercerita, aku mendengar orang-orang berbicara bahwasanya Abu Jahal tidak bisa tersentuh. Orang musyrikin semua jaga dia. Karena dia pimpinan, semua dijaga oleh kaum musyrikin. Iya, pimpinan. Ya, kata mereka Abul Hakam la yukhlas ilaihi. Abu Jahal tidak bisa disentuh. Maka aku pun mengatakan aku harus menyentuhnya. Falamma amkanin hamaltu alaihi. Kemudian dia pun maju. Akhirnya tatkala dia sudah dekat Abu Jahal, maka kata Mu'adz bin Amr, fa darabtu darbatan atantu qadamahu bi nisfi saqihi. Fa wallahi ma shabbahtuha hina tahat illa bin nawati tutihu min tahti mirdakhatin nawahina yudrabu biha. Maka saya dengan kekuatan tenaga saya potong kakinya. Begitu saya potong kakinya lepas, tleng. Seperti apa? Seperti alat penggiling biji waktu dicilang bijinya mental gitu. Saking kuatnya dia potong, ya, tak lepaslah apa? Lepas kakinya. Kakinya Abu Jahal. Allah. Kata dia, kemudian anaknya lihat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu masih kafir juga. Ikrimah lihat saya, kemudian Ikrimah potong saya. Akhirnya kenalah pundak saya, tangan saya lepas, tapi masih nyantol ke badan. Kenapa terikat dengan kulit? Masih nyantol. Akhirnya saya terus berperang, saya tidak bisa bunuh lagi Abu Jahal, kakinya sudah putus, kemudian saya keluar dari peperangan dan saya terus berperang, sementara tangan saya masih demikian, nggak bisa digerakkan, putus, tapi masih nyantol, dia perang terus dengan satu tangan. Kata dia, wa inni la ashabu khalfi. Saya berperang sambil geret-geret tangan saya yang putus tersebut. Falamma adzatni wada'tu 'alaiha qadami. Tatkala tanganku ini menyakitiku, saya injak tangan kemudian saya tarik biar lepas. Subhanallah. Saya baca ini jagoan bener. Nah, inilah teman-teman ya, kehebatan iman para sahabat itu sangat kokoh. Karena yang mendidik para sahabat itu adalah Nabi SAW. Bayangkan ketika berperang, tangan ditebas, pang gitu ya, sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Itu masih bisa ya, sahabat itu masih bisa berperang dengan tangan satu. Bahkan sampai ya, tangannya itu sudah tidak bisa berdaya ya, putus namun ini ya, masih menempel ya. Tetap saja masih berjuang ya, demi menegakkan agama Allah ini, demi memenangkan agama Allah ini ya, dengan berperang melawan dengan orang-orang musyrikin Mekah dahulu ya. Karena didikan para sahabat ini langsung dari Nabi SAW ya, sehingga keimanan mereka itu kuat dan kokoh, tauhid mereka itu memang sangat kuat ya teman-teman ya. Masya Allah ya, sampai-sampai ya tangannya itu sudah tidak berdaya, kemudian diinjak biar putus sekali, karena kalau tidak diputuskan sekali, nanti susah untuk berperang kan ya. Jadi memberatkan gitu ya teman-teman ya. Nah, mari kita lanjutkan. Saya baca ini jagoan bener. Iya, memberikan tangan sudah putus masih perang. Kita udah selesai. Makanya kalau kita baca sejarah seperti cerita Ja'far bin Abi Thalib. Bayangkan ditemukan di depan tubuhnya 80 bekas pedang, tombak, panah, semuanya di depan. Berarti para sahabat begitu kena luka masih terus maju, luka masih tembus, masih jalan, masih kuat berperang. Mungkin kalau kita sekali tusuk langsung tewas. Sahabat sampai 20-30 masih terus maju.
tubuh mereka sangat apa? Kuat. Ini bayangkan tangannya udah putus, dia masih perang terus. Sampai tangannya sakit, dia injak, dia lepas. Ya Allah. Ngilu ya teman-teman ya. Inilah keberanian yang luar biasa. Intinya setelah itu Abu Jahal pun terjatuh, nggak bisa apa-apa, ditikam oleh Mu'adh dan tadi 2 orang. Kemudian datang seorang namanya Muawidh bin Afra. Mereka semua bersaudara. Muawidh bin Afra juga datang. Akhirnya dia melihat Abu Jahal sudah tidak bisa bergerak. Kemudian dia tikam Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal terjatuh dalam kondisi masih ada napas terakhir. Jadi 3 anak ini semuanya Mu'adh dan Muawidh, 3 orang. Mereka yang membunuh Abu Jahal. Akhirnya terakhir setelah selesai perang, maka Rasulullah SAW menyuruh cari jasad Abu Jahal, cari Abu Jahal. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Unduru in khafiya alaikum fil qatla." Lihatlah Abu Jahal. Kalau kalian ragu itu Abu Jahal atau bukan, lihatlah di lututnya. Ada bekas luka di lututnya. Fa innis dahamtu yauman ana wa huwa ala ma'jubatin li Abdullah bin Jud'an. Kaya dulu dan Abu Jahal sepertinya sejawat dengan Nabi. Kami dulu pernah diundang makan oleh Abdullah bin Jud'an, kami dorong-dorongan, saya dorong dia, ya. Akhirnya dia pun terjatuh, ada luka di lututnya. Kalau kalian bingung itu Abu Jahal atau bukan, lihat bekas lututnya masih ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas lukanya di lutut masih ada. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Fawajatuhu bi akhi ramakin fa'araftuhu." Saya lihat Abu Jahal masih nafas terakhir dan saya ikut Abu Jahal. Fawadatu rijli ala unuki, kemudian saya letakkan kakiku di atas lehernya. Lehernya ya Ibnu Mas'ud nih. Kemudian dulu waktu saya di Mekah, dia pernah pegang saya, dia tolak saya. Sekarang gantian saya injak apa? Ibnu Mas'ud ini kurus. Mungkin diangkat sama Abu Jahal bisa, makanya didorong sama Abu Jahal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah Ibnu Mas'ud kurus, dia tidak punya kabilah yang kuat. Maka dulu Abu Jahal pernah menghinakan dia, pernah mendorong dia. Sekarang gantian Ibnu Mas'ud yang kurus nginjak lehernya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Hal akhzakallahu ya adu Allah?" Apakah Allah telah menghinakan engkau wahai Abu Jahal, wahai musuh Allah? Abu Jahal masih ngeyel. "Wa bimadza akhzanani?" Kenapa Allah mesti menghinakan saya? "A'mudu min rajulin qataltumu." Aku telah dulu Muhammad telah membunuh pasukanku, sekarang saya mau bunuh dia. Kemudian Abu Jahal bertanya, "Akhbirni limanid da'iratul yaum." Kabarkan kepadaku siapa yang menang? Qultu lillahi wa li rasulih. Kemenangan di tangan Allah dan Rasulnya. Ya. Ibnu Mas'ud masih injak leher. Kemudian dia masih sombong, dia berkata, "Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban yarwa'il ghanam." Abu Jahal jengkel. "Wahai penggembala kambing yang kurus, engkau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat." Wah, jadi Abu Jahal ini masih sombong ya teman-teman ya. Sudah ya menjelang kematiannya tapi tetap masih sombong ya. Ya memang Abu Jahal ini kan belum mati ya ketika itu ya, yaitu masih nafasnya itu masih ada nyawanya gitu ya. Jadi masih sombong, masih berkata demikian dengan kepada Ibnu Mas'ud ya. Katanya, "Wahai pengembala kambing yang kurus," katanya. Subhanallah ya, sudah mau mati aja masih sombong. Inilah sifat Abu Jahal ini, sama seperti ya, yaitu Raja Fir'aun ya. Hampir mirip Abu Jahal dengan Raja Fir'aun, karena ya sikapnya seperti itu, yang sombong ya, tidak mau menerima kebenaran dan memusuhi Nabi SAW, bahkan mau mati saja masih saja berkata-kata yang sombong ya, masih menghina Ibnu Mas'ud. Subhanallah ya, mari kita lanjutkan teman-teman ya. Sudah mau tahu, sudah mau mati masih sombong, masih hina Ibnu Mas'ud, wahai penggembala kambing. Subhanallah. Dia masih hina siapa? Ini subhanallah, sudah mau tewas masih sombong luar biasa. Tidak minta dibelas kasihi, enggak, dia malah ente kurus mau nginjak-nginjak saya. Ibnu Mas'ud tidak banyak ngomong, dipenggal kepalanya. Selesai. Kepalanya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alqaitu ra'sa baina yaday Rasulullah. Aku lemparkan kepalanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, itulah ya detik-detik kematiannya Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu ada di Mekah ya. Maka dari itu ya teman-teman ya, saya akan menceritakan sedikit ya. Kadang saya pun heran ya teman-teman ya, dengan orang-orang yang mempunyai ilmu kebal ini ya. Jadi mereka itu beranggapan bahwa ilmu kebal itu ajaran dari sebagian dari Al-Quran ya. Bahkan ada yang mengamalkan membaca ini ya. Bahkan ada yang meyakini bahwa ilmu kebal itu sebagian dari ajaran Islam. Padahal ini jelas-jelas ya, Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Dan yang saya dengarkan ya tentang sirah Nabi ya, yaitu para sahabat ini perang Badar ya, sampai ada 80 tusukan ataupun luka-luka yang ada di dalam
tubuh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, kalau ada ilmu kebal, tidak ada yang mati syahid. Nyatanya para sahabat ya, ada sahabat tadi itu yang ditebas tangannya sampai hampir putus. Nah, apakah para sahabat itu kebal? Tidak ya, karena mereka ini langsung dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ilmu kebal dalam zaman waktu itu, tidak ada ya. Namun semestinya ilmu kebal ini adalah ilmu yang datangnya daripada jin ya. Jadi jin ini memang sukanya ini menyesatkan orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu kita jangan sampai tertipu ya dengan ilmu-ilmu kebal ya dan lain-lain ilmu-ilmu yang perdukunan. Jangan sampai kita tertipu dengan semua itu. Sudah, kita cukup ikuti apa yang Nabi SAW itu contohkan, maka kita ikuti. Insya Allah kita akan selamat. Panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat salafus soleh. Tidak ada yang namanya ilmu kebal. Nyatanya para sahabat ada yang gugur ya, ada yang terluka-luka. Nah, teman-teman yang diberkahi oleh Allah SWT, jadi saya akan bacakan tentang sedikit kisah ini ya, Abu Jahal ini yang paling getol sekali memusuhi Nabi SAW. Dan akhirnya Abu Jahal telah tewas dan akhirnya Allah akan menghukum memasukkan Abu Jahal di dalam api neraka. Dan sisaannya sangat pedih sekali teman-teman ya. Kemudian ini ya teman-teman ya, Abu Jahal itu ya ketika mati perang Badar pada saat barisan kaum muslimin berhadapan dengan barisan musyrikin ya, yaitu yang seperti dikisahkan Ustadz Dr. Firanda tadi ya, yaitu ada dua para remaja ya, yang masih muda sekali ya, para remaja yang berusia antaranya ada 16 tahun ya, yaitu bersosisi tepat di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah Muawis dan Mu'adz bin Afra. Masing-masing bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana Abu Jahal yang paling keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah ditampilkan, kedua pemuda ini berlomba menyerang hingga Abu Jahal tersungkur dan tewas ya. Selesai perang, Ibnu Mas'ud menyisir lapangan perang karena diutus oleh Nabi SAW ya, hingga bertemu Abu Jahal yang sudah tidak berdaya. Jadi walaupun Abu Jahal ini sudah tersungkur ya, karena sudah ditebas banyak kali, tapi masih ada nyawanya ya, masih bernafas dan masih bisa berkata-kata ya. Kemudian siapa hari ini yang menang? Tanya Abu Jahal ya. Ini masih sombong ini. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, sungguh kamu telah berhasil naik ke puncak yang sulit, wahai pengembala kambing ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu menginjak lehernya Abu Jahal ya. Sehingga Abu Jahal mengatakan demikian ya. Katanya pengembala kambing ya, puncak yang sulit, yaitu berhasil naik ke puncak yang sulit ini, subhanallah. Kemudian Ibnu Mas'ud ya memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong pendengarannya dan dibawanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena sudah sudah mau mati aja masih sombong, menghina lagi kepada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, yaitu sahabat Nabi ini adalah Ibnu Mas'ud ini kurus ya. Karena dahulu Ibnu Mas'ud ini pernah dihina ya oleh Abu Jahal ketika ada di Makkah dulu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi semoga video ini bermanfaat ya. Ini adalah sirah Nabi ya, ini adalah kisah yang diabadikan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Maka dari itu kita harus semangat ya, yaitu terutama adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW ya, serta contohilah Nabi SAW dalam cara beribadah beliau, cara mengamalkan beliau ya. Maka dari itu kita tidak akan tersesat ya. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.